Do you wanna know? Baik, saya akan menjelaskan studi kasus dari kelompok 7 yaitu sistem massa pegas teredam. Di mana di sini kita ambil contoh sebuah kubus bermassa 1 kg terikat pada ujung bahwa sebuah tali tak bermassa. Pada ujung tali di atas diikat pada tiang diam. Kubus menerima resentansi R sama dengan min B dy per dt dari udara, di mana B adalah konstanta damping. Di sini ada sebuah balok di mana dikaitkan pada pegas serta terdapat teredam pada sisinya. Prinsipnya bahwa dengan menambahkan massa tertentu pada titik-titik pegas, maka balok kita dapat mencapai penyerapan energi pada getaran tersebut. Maka dari studi kasus, jika diketahui X adalah perpindahan dari posisi statis, massa kubus adalah 1 kg, koefisien redam 10 kg per sekon, dan koefisien pegas 100 kg per sekon kuadrat. Maka persamaan yang dapat didefinisikan untuk getaran pegas teredam dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu dengan X 0 sama dengan 1, X aksen 0 sama dengan 0. Maka studi kasus dapat dipecahkan, yaitu dengan pertama kita menghitung persamaan getaran pegas teredam dengan menggunakan metode analitik. Yang kedua, menghitung persamaan getaran pegas teredam dengan menggunakan metode longitude orde 2 T xt untuk 0 lebih besar T dan T lebih besar 10 dengan H sama dengan 0,01. Yang ketiga, bandingkan hasil perhitungan getaran pegas teredam metode longitude orde 2 terhadap metode analitik. Yang D, buatkanlah program Python untuk studi kasus sistem massa. Masuk pada penyelesaian dari kasus tersebut, ada pula metode yang digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah yang pertama menggunakan metode analitik dari persamaan diferensial untuk getaran pegas teredam, yaitu M d pangkat 2 X per dt pangkat 2 tambah B dx per dt tambah Kx sama dengan 0. Sehingga persamaan karakteristik untuk getaran pegas teredam adalah M sama dengan minus B plus minus akar B pangkat 2 kurang minus 4 M K per 2M. Sehingga substitusi nilai yang diketahui, M sama dengan minus 10 plus minus akar dari 10 pangkat 2 minus 4 kali 1 kali 100, M sama dengan minus 10 plus minus akar dari 100 kurang 400 per 2, maka M sama dengan minus 10 plus minus akar dari minus 300 per 2. Dari hasil persamaan karakteristik tersebut memiliki akar imajiner, yaitu M sama dengan minus 10 plus minus akar dari minus 300 I per 2. Sehingga solusi umum persamaan getaran pegas teredam yaitu X kali T sama dengan E minus 5 T buka kurung C1 cos 8,6 T tambah C2 sin 8,6 T. Kita masuk substitusi untuk C1 dan C2 ke persamaan X kali T sama dengan E minus 5 kali T E pangkat minus 5 kali T buka kurung C1 cos 8,6 T tambah C2 sin 8,6 T. Maka rumus persamaan umum yang digunakan untuk penyelesaian kasus fisis dengan metode analitik yaitu X kali T sama dengan E pangkat minus 5 kali T buka kurung cos 8,6 T tambah 0,58 sin 8,6 T.
kita masuk pada persamaan yang kedua, yaitu menggunakan metode Runge-Kutta orde 2. Pada metode ini persamaan diferensial untuk getaran Pegas teredam dapat ditulis sebagai berikut: X aksen sama dengan Z sama dengan F buka kurung X, Z, T. Z aksen sama dengan minus B per M kali Z minus K per M kali X sama dengan G buka kurung X, Z, T. Jika substitusi, maka hasil yang didapat yaitu X aksen sama dengan minus 10Z kurang 100K sama dengan G buka kurung X, Z, T. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode program Python. Ini adalah kode program yang pertama. Nanti di sini bekerja dengan metode numerik dan array di Python. Matplotlib di sini berguna untuk membuat visualisasi grafik, plot dan diagram di Python. Ini adalah parameter yang digunakan dalam kasus. Ada parameter massa, parameter konstanta redaman, parameter konstanta pegas. Parameter A di sini hasil bagi dari konstanta redaman dibagi massa, dan parameter B di sini hasil bagi konstanta pegas dibagi massa. Ini adalah kondisi awal yang diberikan. Di sini ada X0 dan Z0, dan ada parameter waktu yaitu T mulai, T akhir, dan HA. HA di sini adalah interval. Lalu di sini persamaan diferensial, ada fungsi f dan fungsi g, di mana fungsi f dan fungsi g terdapat 3 parameter. Inilah metode Runge-Kutta orde 2. Ini adalah rumus metode Runge-Kutta orde 2. Dari rumus ini mendapatkan nilai x baru dan z baru. Ini adalah fungsi untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Digunakan nilai T mulai, T akhir, H, X0, Z0, F, dan G. Lalu di sini perintah untuk kode untuk menambahkan perintah print, di mana perintah print adalah perintah untuk menampilkan nilai di serial terminal. Lalu ini persamaan diferensial untuk nilai 0 kurang dari T kurang dari 10 detik dengan H 0,001. Lalu di sini ada kode untuk menampilkan hasil. Ini membuat objek gambar dengan ukuran 8,4 inci. Ini membuat subplot tunggal dalam gambar dengan parameter 111, artinya satu baris dan satu kolom subplot. Lalu ini untuk membuat plot garis menggunakan waktu sebagai sumbu X dan perpindahan sebagai sumbu Y. Ini untuk menambahkan judul pada plot. Ini menambahkan label pada sumbu X, dan ini menambahkan label pada sumbu Y. Dan ini untuk menampilkan legenda pada plot dengan menggunakan label yang ditentukan sebelumnya. Dengan menggunakan baris kode ini, kita bisa menampilkan plot perpindahan X terhadap waktu T dari hasil simulasi persamaan diferensial. Ini memberikan visualisasi dari bagaimana variabel X berubah seiring waktu dalam integral 0 hingga 10 detik. Dari penjelasan kode program yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini saya akan menjalankan kode program tersebut. Nah, di sini sudah ada kode programnya. Setelah itu dijalankan, maka akan menampilkan tampilan pada terminal, dan tampilan pada terminal berupa jumlah iterasi pada selang waktu 0,001 sekon dengan nilai X dan nilai Z, serta tampilan berupa grafik pada figur. Nah, di sini kita berfokus pada nilai X
karena nilai X itu merupakan perpindahan posisi dari balok tersebut. Maka pada tampilan iterasinya, pada tampilan terminalnya, di sini terdapat 10.000 iterasi, di mana pada iterasi ke 2800 di sini nilai X-nya sudah berada pada angka 0,00 sekian. Nah, hal ini berarti errornya atau galatnya itu sudah berada pada angka 0, dan bisa dilihat dalam grafiknya juga pada waktu ke 2 second di sini sudah berada, grafiknya sudah seimbang sampai batasan waktu yang ditentukan, yaitu 10 second. Setelah itu di sini pada grafiknya bisa diperbesar untuk melihat keakurasiannya. Nah, di sini dilihat bahwa pada waktu 2 second nilai X atau perpindahannya pada sumbu D sudah mencapai 0,000 sekian. Nah, hal ini berarti kode program ini yang kami buat itu berhasil dan mendapatkan nilai yang sesuai. Baik, saya akan membahas tentang studi kasus yang kami teliti, yaitu studi kasus tentang sistem masuk pegas. Pada studi kasus sistem ini, yang ingin dicari adalah simpangannya dengan secara analitik dan numerik dengan menggunakan metode Runge-Kutta Orde 2. Digunakan penyelesaian secara analitik dan numerik untuk membandingkan hasil yang diperoleh. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terlihat bahwa ada hampir pada semua iterasi terdapat error atau galat. Namun error tersebut tidak memiliki nilai yang besar. Hal ini disebabkan oleh orde dari metode yang digunakan. Ketika orde Runge-Kutta yang digunakan makin tinggi, maka hasil yang diberikan juga akan semakin teliti. Jika dibandingkan dari segi kepraktisan atau efisiensi, maka metode Runge-Kutta lebih efektif dalam menghitung persamaan pegas. Hal ini dikarenakan secara analitik solusi persamaannya cukup kompleks, di mana persamaan diferensial linear yang biasanya menghasilkan fungsi sinus atau kosinus. Sementara pada metode numerik, solusi persamaannya tidak sekompleks solusi persamaan analitik. Juga iterasi dapat dilakukan untuk beberapa kali secara cepat dan lebih teliti, sehingga dapat diperoleh keakuratannya. Dari perhitungan menggunakan metode analitik maupun Runge-Kutta Orde 2, maka dapat diperoleh perbandingan dari kedua metode tersebut pada tabel berikut ini. Pada tabel berikut ini diperoleh perbandingan dari kedua metode tersebut, dan ternyata dari iterasi 1 sampai dengan ke 1000 tetap saja memiliki error. Yaitu pada iterasi 1000 memiliki error 0,00047. Baik, di sini kesimpulan dari studi kasus yang kami teliti, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, solusi analitik dari kasus sistem massa pegas dengan M 1 kg, konstanta peredam B 10 kg per second, dan konstanta pegas atau K sama dengan 100 kg per second kuadrat adalah XT sama dengan E pangkat min 5T kali cos 8,6T ditambah 0,58 sin 8,6T. Yang kedua, salah satu solusi numerik dari kasus sistem massa pegas dengan massa M 1 kg, konstanta peredam 10 kg, dan konstanta pegas K dapat menggunakan metode Runge-Kutta Orde 2. Yang ketiga, metode analitik dan numerik sama-sama dapat digunakan dalam kasus ini.
namun jika dikaji dari segi kepraktisan akan lebih mudah untuk menggunakan metode numerik, di mana pada kasus ini adalah metode Runge-Kutta Orde 2. Baik, sekian hasil dari studi kasus kami.